Artinya ibadah yang mereka lakukan sebatas formalitas, sebatas seremonial saja, tidak merubah dari buruk kepada baik, dari pelit kepada dermawan, dari takabur kepada tawadhu, dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, dari yang tadinya hobinya menggunjing ghibah kepada muhasabah, tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah sholat jamaah kepada sholat berjamaah. Tidak merubah dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah bil-qawli wal-ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Syawal, bulan ke-10 daripada bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Bulan di mana dikatakan oleh para ulama sebagai Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Kata Imam Nawawi, orang yang melakukan ibadah haji sah hukumnya melakukan ihram di bulan Syawal karena termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Setelah sebelumnya kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yang termasuk rukun Islam, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Di antara tujuan pokok daripada pendidikan puasa adalah agar kita selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menggunakan fi'il mudhari' tattaqun. Fi'il mudhari' ini memberikan faidah istimrar, selalu dan terus-menerus. Artinya
Kita diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dan terus-menerus berada dalam ketaatan, berada dalam kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kata para ulama, di antara ciri diterimanya ibadah seseorang, kebaikan seseorang adalah kebaikan itu terus-menerus dilakukan. Inna min qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Dilihat dari segi bahasa, Syawal ini berasal dari kata syala, artinya naik atau meningkat. Karena itu diharapkan setelah keluar daripada bulan Ramadan, kita terus meningkat ibadahnya. Minimal kalau tidak meningkat, terus dilakukan. Agar kita termasuk orang yang selalu dan terus-menerus berada dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan. Kita kembali ke belakang. Sebelum bulan Ramadan ada bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan haram ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita dicas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbanyak kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Begitupun keburukan dilipat gandakan siksanya, dosanya. Di dalamnya ada kisah besar, peristiwa besar yang kita kenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Apakah kita pensiun setelah memasuki bulan Rajab? Tidak. Masuk bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan puasa beliau paling banyak dilakukan di bulan Sya'ban. Ditanya oleh salah satu sahabat beliau, kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena pada bulan tersebut amal-amal manusia diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku senang ketika amalku diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Selain itu, bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Kemudian memasuki bulan Ramadan. Kita tahu keistimewaan Ramadan, Syahrul Quran, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian sekarang kita memasuki bulan Syawal. Apakah pensiun beramal? Rasulullah tidak. Bahkan beliau mengisyaratkan kepada kita dengan sebuah hadis, man shoma Ramadan, kata beliau, tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian setelah itu masuk bulan Syawal berpuasa 6 hari yang disebut dengan puasa Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan kalau seorang muslim setiap memasuki bulan Ramadan kemudian masuk bulan Syawal, melengkapinya, menyempurnakannya dengan puasa Syawal 6 hari, maka seluruh hayatnya, sepanjang hayatnya dia melakukan ibadah puasa yang pahalanya tidak terbatas. As-saumu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku, untukku, karenaku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah ingin memonopoli puasa untuk dirinya sendiri. Apakah berhenti setelah bulan Syawal? Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, beliau melakukan umroh. Semua umrohnya di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram, banyak peristiwa besar di dalamnya. Masuk bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan haram. Bahkan di 10 pertamanya kita diperintahkan memperbanyak amal soleh. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram. Kita tahu bulan Muharram termasuk bulan haram, dan seterusnya.
Kita terus dicas agar selalu berada dalam ketaatan. Keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Kadang putarannya cepat, kadang putarannya lambat. Jangan sampai kita sebagaimana sindiran atau peringatan tegas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas. Banyak orang puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, baca Quran pada malam hari, memakmurkan malam dengan zikir, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka lakukan kecuali tidak tidur saja. Artinya ibadah yang mereka lakukan sebatas formalitas, sebatas seremonial saja, tidak merubah dari buruk kepada baik, dari pelit kepada dermawan, dari takabur kepada tawadu, dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, dari yang tadinya hobinya menggunjing ghibah kepada muhasabah, tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah sholat jamaah kepada sholat berjamaah. Tidak merubah dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu istiqomah dalam ketaatan. Beliau tidak pernah meninggalkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ditanya oleh istri beliau, ya Rasul, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan doa tersebut? Beliau menjawab, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati-hati hamba Allah itu berada di antara jari jemarinya Tuhan. Kalau Allah berkehendak orang ini disesatkan, Allah sesatkan. Kalau Allah berkehendak orang ini berada selalu dalam ketaatan, Allah tetapkan hatinya dalam ketaatan. Terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiat kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad bin Jabal agar beliau tidak meninggalkan satu doa selepas sholat maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu berzikir kepadamu, selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bantu aku agar selalu berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini baik di hadapanmu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus semangat kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, ketakwaan. Kita berharap kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, karena kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan tempatnya di surga, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, tempatnya naudzubillah di neraka hawiyah, narun hamiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينه بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت إحساننا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة والأعمال الطويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.